Kamera on cam please. Ya, Sharon, Ethan, tolong kamera Jasper. Oke, anak-anak kita sudah dicas sama liburan kemarin sudah sehat Kak. Tadi Ibu tanya happy, semua senang-senang ya. Kita bersyukur banget anak-anak ya. 1 tahun sudah kita lewati loh, tahun 2021 dan kita sudah masuk 2022. Keadaan kita sehat semuanya. Puji Tuhan anak-anak sudah Happy New Year. Semuanya sehat merayakan tahun baru. Yang merayakan Natal kemarin juga semuanya kita syukuri ya anak-anak ya. Ya. Yang merayakan Natal kemarin ada ke gereja enggak? Oke, benar tanya dulu. Ke gereja enggak kamu? Oh, dia enggak ke gereja. Saya tidak Enggak ke gereja soalnya Kristen. Ke gereja enggak ada. Alasanmu Esli Kristen juga ke gereja. Enggak, maksudnya kan kalau Katolik kan juga satu yang ke gereja. Gereja sayang semuanya. Cuman kamu kalau masih online ya masih ada yang enggak ke gereja. ada yang mengaku dosa ini nggak ke gereja. Oke, nggak apa-apa. Nextnya ke gereja loh ya. Kecuali misalnya masih dibatasi. Itu kita kita live streaming aja bisa. Oke ya. Yang tadi Bu Nanda sudah tanya. Lalu yang merayakan tahun baru sekeluarga Natal juga Lewat kan ada yang saya enggak itu rayain. ada yang langsung holiday, langsung liburan kemana gitu ya. Jadi Natalannya di luar kota, ada yang di Malang. Yes. Saya enggak nonton. Liburannya ke Bali. Ada yang ke Bali, Atalia ke Bali. Wow. Saya ke Sekarang juga ke Bali. Aku ke Jogja. Aku ke Semarang. Aku ke Wow, banget ya Talia ya. Aku di rumah. Ke Surabaya. Ulang tahun. Iya, Ke Semarang. Aku ke Semarang. Aku ke Jogja. Aku ke Agung. Namanya Banyak ya anak-anak kamu OM. happy, yang penting happy. Kamu ada yang ke Jogja. Wah. Bunanda. Bahkan Bunanda banyak sekali punya Atalia. Bunanda. Pasti. Itu Keluar. teman namanya yang penting dari Korea. Hah? Dari Korea? Siapa yang Korea? Ada yang ke Korea? Korea. Tadi ke Bali pas berenang itu ada. Ada orang dari Korea. Ya. Oke, tak kirain kamu ke Korea ya. Jauh banget. Jauh banget ya. Oke, pokoknya anak-anak semuanya sehat. Bu Nanda senang banget anak-anak kembali dengan keadaan yang ceria. Gevi kemana menghilang Gevi? Oke, anak-anak semuanya sudah happy waktu liburan. Dan sekarang hari ini juga Bu Nanda sudah memulai kembali pembelajaran pertama di semester 2. Ya walaupun belum ada LKS-nya, nanti kalau udah LKS nanti tinggal kamu mengerjain tugas soal-soal saja ya. Hari ini Bu Nanda tetap kasih materi. Oke, sebelum materi Bu Nanda tes dulu. Tes dulu mengingat kembali jurusnya. Oke, tes semua sudah. Semoga masih ingat jurus. Oke, ready ya? Bu Nanda hitung 1, 2, 3, go. Jurus 1. Jurus 1 aja lupa. Jurus 1 lupa. Ayo. Jurus 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lanjut. Oke, sekarang Bu Nanda kasih yang lebih banyak lagi. Bu Zeli, Bu Nanda jurus 6 kan juga ada. Aku ingatnya yang jurus 6 yang kayak jurus 6 apa? Oke, tambah jurus 6 ya. Karena kelas 2A sudah hafal jurus 6. Oke. Udah ya. Jurus 366. Apa? Jurus 366. 366. Gitu loh. Lupa ya 3, 2, 1. Oke. Jurus 554. Lupa jurus. Lupa aku. 554 gitu loh. Ada yang lupa. Oh my. Oke. Jurus 1, 3, 6. 6 gini. 6 kayak apa? Turun yuk. 6. Oke. 7.
Jurus 666. Hus gitu. Bukan kukuruyu, hus bang. Tetap rumusnya tetap hus. Oke, jurus 314. Ayo, lupa. Balik nih Bu Nanda. 314. Lupa. Oh, Saya ingat. ya Dexter. Oh, Dexter itu jurus mabuk, Dexter. Ya, Selapu. mabuk Yakul. Aku ingatnya yang 6 tau Bu Nanda. Oke. Apa? Jurus apa? 6 tok yang kamu ingat. Padahal yang diajarkan Bu Nanda jurus 1 sampai 5 dulu. Bu Oke. Nanda aku ingat jurus 6 sama 4. Oke, nanti kalau misalnya ada yang selama pembelajaran, kalau ada yang nggak memperhatikan Bu Nanda, ada yang asik sendiri, ada yang ngantuk-ngantukan, Bu Nanda kasih challenge. Bu Nanda kasih tantangan untuk membuat 1 jurus lagi jadi jurus 7. Oke? Jadi kalau ada yang nggak memperhatikan harus bisa membuat jurus 7. Tapi yang bagus. Gak mau yang nggak bagus. Jadi ikut pelajaran dengan baik ya. Oke? Oke anak-anak, Bu Nanda akan memulai pembelajaran hari ini dengan tema iman adalah anugerah. Nanti Bu Nanda akan share screen. Bu Nanda ingatkan dulu tugas KI 1, tugas keagamaan tadi. Nah, ini tugas yang selalu Bu Nanda tugaskan. Kok yang masih belum tahun lalu ya, tugas-tugasnya mulai dari bulan Januari ini kita mulai di semester 2 Januari. Yang masih belum ada kemarin-kemarin tolong ya. Yuk. Masalah kamu melaksanakan apa enggak, harus ya anak-anak. Benar apa enggak kamu laksanakan? Kamu bisa benaran apa enggak? Ibadah benaran apa enggak? Kan Bu Nanda enggak beneran tahu. Yang tahu Tuhan sendiri. Tapi laporannya Bu Nanda tetap mau kamu sebagai tugasmu yang harus wajib dikumpulkan. Ya, jadi 1 bulan ini sudah mulai, misalnya hari Minggu sudah mulai ke gereja atau ibadah secara online atau sekolah minggu, atau yang Buddha ke pura, yang Buddha ke wihara, Hindu ke pura, ya ada yang Konghucu ada siapa? Ada Konghucu? Enggak ada ya? Enggak ada. Neneknya Salin Konghucu. Yang Muslim ada? Yang Islam ada? Enggak ada kan? Aku Kristen. Oke, yang Kristen sudah jelas ke gereja ya. Aku Katolik. Aku Kristen. Ya, Aku Kristen. Kamu tulis ya. Kamu tulis kembali. Oke. Ya, Bunda sudah ingatkan kembali. Yes. Mari kita mempelajari hari ini. Coba lihat di screen-nya masing-masing. Iya. Oke. Iman adalah anugerah. Yes. Hari ini tema untuk pembelajaran kita adalah iman adalah anugerah. Anda mau? Ya. Iman adalah anugerah. Oke, sekarang Bu Nanda mau tanya dong sama anak-anak, siapa yang tahu arti iman? Iman adalah, nanti kamu pasti bacanya, iman adalah pemberian, bukan? Yuk, iman itu adalah pemberian Tuhan, anugerah tadi itu pemberian Tuhan. Iman itu yang memberikan Tuhan. Lalu arti iman itu apa ya? Siapa yang tahu hubungannya iman itu kepada siapa ya? Tuhan. Betul. Yang pinter. Kepada Tuhan, kepada Allah. Betul. Lalu Anda mau tanya, apa artinya iman? Kata iman. Artinya Apa Bu, aku artinya? iman. Kamu angkat tangan. Perasaan dari Tuhan. Apa? Madeline? Enggak tahu. Enggak tahu, belum tahu. Enggak apa-apa. Perasaan dari Tuhan. Perasaan dari Tuhan. Perasaan dari Tuhan. Kekuasaan. Apa? Kepercayaan. Kepercayaan. Siapa yang tadi menjawab kepercayaan? Saya Kelly. Oh iya. Nah, pintar. Sudah ada yang menjawab seperti itu, Bun. Ada lanjut. Oke. Ternyata ada juga yang benar jawabannya nih. Nah, oke. Yuk kita baca sama-sama. Ini Bunda belum hapus. Iman artinya, ini Bunda hapus saja. Oke, sorry. Wait. Langsung ke sini. Oke. Bentar ya anak-anak. Kenapa jadi begini? Kenapa hilang? Hitam. Iya, hitam. Betul. Slide-nya hilang anak-anak. Sorry. Oke, nggak ada. Sekarang
Wah, slide-nya ke delete. Kok katak dan ikan? Iya betul. Dan katak. Kok katak dan ikan sih? Iya betul. Saya katak dan ikan. Kondisi Iman adalah percaya dan taat kepada Tuhan. taat kepada Tuhan dan Allah. Iman Percaya. adalah percaya. Ya, dibaca bersama-sama yuk. Iman adalah Iman dulu ya. adalah percaya dan Oke, sekali diajarkan langsung pintar. Iman adalah percaya dan taat kepada Allah atau kepada Tuhan. Nanda share screen-nya black. Bukan Bu Nanda sudah ini nanti penutur lagi. Iya. Iya. Aku hilang. Nah, tadi sengaja Bu Nanda hilangkan supaya kamu hafal. Oke, sebelum Bu Nanda share lagi. Apa tadi Iman? Coba siapa tadi? Jelas. Ngomongnya yang jelas. Iman adalah Oke, sekarang Bu Nanda akan tanya, siapa ya Tuhan itu? Ini Bu Nanda. Allah. Allah itu siapa ya? Allah. Yesus. Betul. Arti siapa? Lebih Yesus benar. Tuhan Apa yang lagi? membuat kita. Tuhan yang membuat kita. Yang menciptakan membuat kita. Tuhan itu yang menciptakan kita. Nanda juga boleh. Memberi nafas baru. Memberi nafas kehidupan sama kita. Memberi Betul. nafas baru. Tuhan yang memberi nafas baru, Bu. Kesehatan. Tuhan yang memberi Yang memberi berkat. kesehatan, memberi berkat. Tuhan yang memberi makanan kepada kita. Izin ke toilet Bu Nanda. Iya, siapa tadi yang mau ke toilet tadi siapa sih? Oke, ya oke. Tuhan yang memberikan kita kehidupan tadi benar. Oke, Tuhan yang pertama-tama kita harus ingat anak-anak, Tuhan yang kita sebut sebagai orang Kristiani kita sebut Allah Bapa itu siapa? Yang menciptakan apa? Yang menciptakan apa? Manusia. Iya, sebelum menciptakan manusia, ingat nggak pelajaran yang kelas 1 dulu? Sebelum menciptakan manusia, Tuhan Terang dan gelap. Terang dan gelap. betul. Langit, bumi, serta seluruh isinya alam ciptaannya termasuk kita manusia. Oke. Tapi manusia pertama itu terbuatnya dari pasir. Terbuat dari tanah, iya, yang diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan sendiri. Nah, anak-anak itulah yang kita sebut Tuhan. Lalu kita menyebut Tuhan itu juga Tuhan Yesus. Yesus sendiri adalah yang kita sebut apa? Putra Allah, anak-anak. Ya, kita sebut juga Tuhan. Ya, paham? Jadi Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan juga Tuhan Yesus yang menebus dosa-dosa kita. Bu. Terus kalau Tuhan sama Allah itu sama, yang mana yang asli? Yang mana yang asli sama anak-anak. Sebutannya Tuhan Allah. Asli itu yang mana? Yang Allah asli. Terbang itu loh. Allah yang bisa terbang. Aslinya Beda-beda bisa terbang. Aslinya Tuhan cuma satu, cuma beda nama. Oke, dengarkan anak-anak Bu Nanda dengarkan. Tadi Bu Nanda sudah menjelaskan. Yang pertama yang kita sebut Allah Bapa atau Tuhan. Allah Bapa sama ya. Sebutan Tuhan itu kepada siapa? Itu tadi Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi pada awalnya, ingat? Lalu yang kita sebut Tuhan lagi siapa? Yesus Kristus yang menebus manusia dari dosa. Semuanya asli Sama ya, Roh Kudus. Roh Kudus juga, Roh Kudus yang mendampingi. Karena Tuhan Yesus itu kan akhirnya meninggal ya kan, disalib. Maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk mendampingi manusia sepanjang akhir zaman sampai akhir kehidupan kita. Oke, itulah yang membantu hidup kita anak-anak, menerangi hidup kita. Ya, itu yang kita imani. Oke. Oke. Ya.
izin minum. Iya, oke, Bunda lanjut lagi. Kita mengenal semua pribadi Yesus tadi, pribadi Tuhan itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu kita kenal dalam apa? Dalam sebuah buku. Disebut buku iman, namanya apa? Ayo ini Bunda tunjukin namanya apa? Alkitab. Dalam Alkitab itu cerita tentang Tuhan, tentang Allah itu banyak sekali. Kita mengimani itu semua. Injil. Ya, Alkitab itu ada dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu di dalamnya ada Injil. Jadi jangan bingung, Bu ini Injil. Enggak, Alkitab namanya anak-anak ya, Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada dua lagi dibagi itu bacaannya. Ada Perjanjian Lama, ada kisah Perjanjian yang baru. Nah, yang Injil itu di mana? Yang dalam Perjanjian Baru. Hanya ada 4 saja yang disebut Injil. Ada yang tahu nggak? 4 itu yang disebut Injil itu yang mana ya? Ya. Ada yang tahu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 itu yang disebut Injil. Yang lain Bu apa? Disebut surat-surat. Saya punya Alkitabnya 2. Satu yang bukan yang Injil, satu yang Injil. Yang khusus semuanya pasti ada Injilnya, Eugene. Semuanya ada. Dalam Alkitab itu pasti ada Injilnya. Bu, ada khusus Perjanjian Baru, Bu. Sedikit yang tipis, hanya Perjanjian Baru ada yang seperti itu. Tapi yang benar itu adalah yang satu kesatuan Alkitab itu. Isinya ada 2 itu, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Oke. Nah, dalam Alkitab itu. Oke, ini ada cerita si katak dan si ikan. Tapi Bu Nanda mau cerita dulu. Bu Nanda nggak akan cerita hari ini tentang ini. Si katak dan si ikan. Kamu nanti bacanya, ya nanti Bu Nanda akan share nanti di GCR. Kamu bisa baca kisahnya ya di sana ya. Oke, Kenapa? Bu Nanda lanjut. Waktunya nggak cukup sayang. Bu Nanda lanjut menceritakan sebuah kisah tentang Santo Agustinus. Nah, ini seorang santo. Santo itu adalah seorang kudus yang hidupnya suci. Tetapi kita lihat dulu awalnya seperti apa. Yuk kita dengar ada Dodo nanti yang menceritakan. Ada Dodo sama mamanya yang menceritakan. Siapakah Dodo? Anaknya. Anaknya siapa? Oke, sekarang boleh lihat mamanya ya, please. Ya nggak ada yang mainan sendiri. Mamanya siapa ya? Kita lihat Dodo itu siapa ya? Dodo akan menceritakan, mamanya Dodo yang menceritakan tentang. Bu, saya mau tanya. Ya, kenapa Jordan? Dodo itu namanya boneka pajangannya kakaknya Jordan. Namanya Dodo juga. Iya betul juga. Ya kita lihat si Dodo ini. Apakah sama? Seperti? Apakah dia seorang boneka? Nah ini si Dodo ini. Masa tadi anak-anak yang sebelah ejekin Dodo dengar ceritanya lagi. Dodo ya. Mereka masih nggak pakai masker lagi. Masih ngomongin Dodo. Ih, kok kesel ya Dodo ya? Dodo marah-marah awalnya. Dodo, kenapa? Kok marah-marah Mama dengar? Iya, tadi Dodo kan pulang dari rumah Boni, terus ketemu anak yang sebelah waktu jalan pulang ke sini, terus anak-anak yang sebelah yang dulu itu ketemu lagi kan tadi di jalan sama Dodo, terus mereka ejekin Dodo lagi gara-gara Dodo pakai masker. Oh, Kesel banget deh, Ma. oh ya ampun, mereka ledekin lagi. Iya, Wah, mereka pasti udah gak bisa bertobat deh. Masa kayak gitu lagi? belum tentu juga sih, Dok. Kok bisa? Iya, orang senakal-nakal apapun dan seburuk apapun, kalau Tuhan mau ubahkan mereka, bisa loh. Iya. Iya minum Mungkin aja Mama bisa Ashley. ceritakan kisah hidup satu orang Siapa, Ma? yang bernama Agustinus. Agustinus. Iya, Agustinus ini dia lahir tahun 300-an. Waktu itu Agustinus lahir di Tagaste di Afrika yang dahulunya termasuk kerajaan Roma. Kamu tahu ibunya namanya siapa? Siapa, Ma? Namanya adalah Monica.
Dia adalah seorang Kristen yang saleh loh, percaya banget sama Tuhan dan suka berdoa. Tapi papanya adalah seorang yang gak mau percaya Tuhan. Halo. Dan kamu tahu dok, waktu si Agustinus kecil, dia nakal banget. Dia pernah mencuri buah pil Ya ampun. milik satu petani miskin. Terus, Astaga. Dia makan ya, Ma? enggak, dia nggak mau makan itu pil. Terus? Iya, dia buang kepada babi-babi biar babi aja yang makan. Ya ampun, nakal banget. Iya, dia padahal nggak lapar, tapi dia suka mencuri dan dia buang itu ke babi-babi. Nah, ketika dia udah besar, hidupnya juga hidup dalam dosa, pergaulannya nggak baik. Pokoknya nakal banget deh. Tapi kamu tahu, di dalam hatinya dia merasa gelisah, merasa kosong, tidak damai, karena dia hidup dalam dosa. Dia pengen banget mencari kebenaran sejati. Dia pengen kenal Tuhan, tapi dia bingung Tuhan yang mana. Malah dia ikut ajaran sesat, namanya Manikeisme. Ajaran ini menolak Allah loh, dan hanya percaya kepada ilmu pengetahuan saja. Oh gitu. Tapi terus waktu dia ikut ajaran itu, dia ketemu Tuhan nggak, Ma? Ya enggak lah, mana ada bisa dapat kebenaran dan dapat Tuhan melalui ajaran itu. Dia tetap hidupnya tidak damai. Padahal dia sudah baca semua buku ilmu pengetahuan. Tapi dia tetap tidak menemukan kebenaran yang dapat membebaskan dia dari dosa. Oh gitu. Iya, tapi dok, pada suatu kali Tuhan sendiri yang datang mencari Agustinus. Pada tahun 386, ketika ia duduk di sebuah taman, tiba-tiba ada suara anak kecil berkata, "Ambillah dan bacalah." Wah, kamu tahu, Agustinus menganggap ini adalah suara dari Tuhan yang menyuruh dia mengambil dan membaca Alkitab. Oh gitu. Iya. Terus Agustinus ambil dan baca nggak, Ma? Wah, benar, dia ambil dan dia baca Alkitabnya. Dan kamu tahu, sejak itu Agustinus pun bertobat. Dia percaya kepada Tuhan dan dia dibaptis pada tahun 387. Nah dok, sejak itulah Agustinus mengenal Tuhan Yesus. Dia dibebaskan dari dosa-dosa dan dia akhirnya menemukan kebenaran dan kedamaian sejati. Akhirnya ketemu Tuhan ya. Betul, sebelumnya kan cari-cari tapi nggak dapet. Mana bisa kalau cuma dapet di ilmu pengetahuan. Terus habis ketemu Tuhan, dia masih nakal nggak, Ma? Ya tidak lah dok, kamu tahu dia benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Dia jual hartanya dan dia bagi-bagi kepada orang miskin. Wah, Betul. lebih baik ya. Ya, terus dia hidup menyembah Tuhan dan melayani Tuhan. Dia nggak nakal lagi, dia nggak hidup dalam dosa lagi. Oh, bisa ya. Iya, Tuhan kalau mau ubahkan orang bisa lah dok. Nah, Agustinus meninggal pada tanggal 28 Agustus tahun 430 di Hippo dalam usia 76 tahun. Wah, tua juga. Iya, dan kamu tahu sebelum dia meninggal, dia menulis banyak buku dan dia banyak menulis tentang ajaran-ajaran Tuhan. Dan tulisan-tulisannya masih dibaca sampai hari ini dan diajarkan kepada orang-orang Kristen. Masih ada tulisannya. Iya, walaupun udah 1600 tahun yang lalu. Halo. Tapi dia sangat hebat. Oh, jadi orang yang nakal banget kayak Bapak Agustinus pun ternyata bisa berubah ya, Ma, kalau udah ketemu Tuhan. Iya, makanya dok, walau ada anak yang nakal banget atau yang nggak mau percaya Tuhan, kalau Tuhan berkehendak dan Tuhan mau ubahkan, bisa lah dok. Bahkan bisa jadi pengikut Tuhan yang hebat, yang sejati dan semangat melayani Tuhan seperti Bapak Agustinus. Iya ya.
Oke deh Ma, kalau begitu Dodo mau doain anak-anak itu supaya mereka kenal Tuhan suatu hari nanti. Bagus itu, Dok. Ya Dodo nggak usah marah-marah lagi ya. Ya, semoga mereka bisa berubah ya, Dok. Iya. Ya udah, kamu sana siap-siap makan. Oke, Mama udah masak ya? Udahlah. Oke, Dodo mau cuci tangan dulu. Ya, yuk. Oke, itu tadi si Dodo mau makan. Udah selesai sampai makan ya. Kita nggak usah ikut Dodo makan. Nanti itu tak dikirim ke GCR ya? Iya, mau tak mendengar lagi? Iya mau. Iya rasanya. Baik. Nah, si Dodo tadi sama mamanya yang ceritain kan. Dodo diceritain dan kita juga ikut mendengar. Wah, kamu udah dengar loh ya. Bu Nanda. Tentang Agustus. Kakak sama Ika. Kok Agustus sayang? Oke, sekarang Bu Nanda tanya-tanya dulu dong. Tentang apa ya tadi ya? Tentang santung berapa? Tentang Agustinus. Iya, Agustinus. Iya. Oke, anak-anak, kenapa Kayla? Mau bertanya atau mau cerita? Kenapa Kayla? Kan waktu itu kan Bu Nanda kan kirim materi ya, tapi kayak nggak bisa lihat. Oh, mungkin nggak tahu ya kenapa ya. Bunda juga nggak tahu kalau nggak bisa. Internetnya atau nge-lag mungkin. Oke, ini Bunda kirim lagi yang ini ya. Oke, ya yang mau minum boleh minum. Sambil Bunda tanya-tanya. Sekarang Bunda yang tanya kamu. Tadi tentang Santo Agustinus. Anak-anak, lihat nggak waktu? Siapa nama orang tuanya? Eugene nama orang tuanya, nama papa mamanya Santo Agustinus siapa tadi? Mama papanya namanya siapa? Tadi dan tapi caranya. Hanya tanya itu aja. Monica dan Patricius. Betul, Monica ini jadi santa loh ya, karena dia adalah orang yang sangat rajin berdoa, sangat salah hidupnya, tengah taat kepada Tuhan. Tetapi terbalik sama Patricius, ayahnya Agustinus, nggak mengenal Tuhan, betul. Papanya itu tidak peduli. Ya, papanya tidak mau berdoa, jauh dari Tuhan. Nah, anak juga sama. Misalnya mau tidur nggak doa dulu. Nggak doa dulu, Nak. Nggak doa. Yang doa hanya Santa Monica. Anaknya dulu. Jadi Santa Monica dulu, ya ampun. Dia selalu membimbing anak-anaknya. Tapi Agustinus tetap aja nakal. Yang dalam ceritanya si Dodo tadi. Ingat nggak? Salah satu kenakalan yang dilakukan Agustinus waktu kecil apa? Waktu kecil. Kenapa dia mencuri air, terus dilempar ke babi-babi. Dia tidak mau memakan jambunya. Mencuri buah pir, sayang buah pir. Iya, buah pir dari petani miskin. Ingat nggak? Petani miskin kan kasihan ya. Buah pirnya itu bisa dijual untuk kehidupan. Sama Agustinus diambil, bukannya dimakan. Ya kalau diambil untuk dimakan, bukan diambil aja, bukan dengan izin, tapi dicuri. Lalu dibuang ke babi-babi supaya dimakan. Kan babi juga nggak makan ya kan? Babi kasihan ya, nakal banget, makanya yang lain. Betul. Nah, nakalnya lu. Lalu ketika sudah mulai dewasa tetap aja Agustinus ini masih nakal, dia bergaul bebas, senang-senang tok. Lalu apalagi yang paling menyedihkan apa anak-anak yang paling menyeramkan? Agustinus apa? Ikut aliran apa? Aliran apa tadi? Aliran sesat. Manikaisme tadi. Aliran di mana mereka tidak percaya, betul. Aliran yang tidak benar. Namanya aliran sesat. Artinya mereka itu, ini Agustinus, ingat ya, Agustinus ini orang yang pintar, smart, pintar, hebat anak-anak, tetapi sikapnya jelek. Ya, iya, attitude-nya jelek banget, bahkan dia nggak percaya kepada Tuhan kan. Jadi dia pernah masuk dalam aliran yang sesat, tidak benar. Mirip ayahnya. Yang menolak Tuhan. Tapi Monica tetap berdoa. Suatu hari, one day, Tuhan mengetuk hatinya melalui suatu suara, berupa suara anak kecil, anak-anak ya. Tapi yang dipercaya adalah, ya ambillah, katanya, bacalah. Apa yang mau diambil? Apa itu? Yang dibaca itu apa? Alkitab. Benar sekali. Bible. Dia membaca Alkitab dengan sepenuh hati. Dulunya enggak, anak hanya ilmu pengetahuan. Jadi dia makin pintar, tapi kosong, hatinya kosong.
apa ya yang salah ya? Kosong banget. Ya, sedih hatinya itu gelisah terus. Padahal dia sudah membaca ilmu-ilmu pengetahuan. Bahkan dia termasuk yang dikagumi hebat ya soal ilmu pengetahuan, pinter. Tapi kok hatinya kosong. Setelah dia membaca Bible, membaca Alkitab, lalu dia apa? Dia merasa damai. Dari situlah Agustinus bertobat. Nah, ingat nggak tadi setelah bertobat dia menjadi seorang apa? Setelah dibaptis, dia menjadi seorang apa? Imam. Imam atau romo. Setelah itu, lalu Saya nggak pernah dibaptis. belum, bukan saya, belum. Kamu Katolik kan? Eugene Katolik kan? Berarti belum. Coba tanya sama mama papa. Nanti PR-nya Eugene ya. Mama, kapan aku dibaptis? Coba tanya sama Saya papa. Oh, sudah dibaptis. Siapa yang belum dibaptis? Saya juga sudah. Yang Katolik atau Kristen itu akan dibaptis anak-anak. Ya. Dibaptis itu diapain? Dibaptis itu Dicelupin ke air. dicelupin ke air. Bu. Ya, kalau Kristen Kalau itu Katolik biasanya ada tradisinya. enggak. Kalau Katolik tidak diperciki air suci, lalu didoakan, diberkati. Itu ada prosesnya, upacaranya nggak sembarangan. Kalau Kristen Jadi Katolik. Kalau Kristen itu macam-macam dimasukin anak-anak. ke air. Ada Dimasukkan yang ke masuk kolam. air, ke kolam. Iya betul. Ada yang ke kolam, ada yang hanya diperciki air, ada juga. Karena aliran Kristen ini beda-beda gereja, beda tradisi. Kalau Katolik satu, ya, sama semua seluruh dunia, ya. Bisa Oke. nggak berenang, Bu? Kenapa Hans? Bisa nggak berenang di air itu? Ya kan bukan untuk berenang, kan dibaptis Hans. Bu, Iya, Bu kalau di Nanda. berenang tuh tujuannya Bu beda. Nanda. Oke. Itu dicelupin ke air apa? Air biasa. Kalau Atau yang air apa? Kristen itu air biasa, Nana. Ya, air seperti Oh. biasa. Ya, di kolam renang itu Bu biasanya. Nanda. Kalau Katolik itu pakai namanya air suci, air khusus, bukan air biasa, air khusus. Ya, Kalau Katolik. airnya Katolik tadi udah benar jawab, Eugene. Emang air khusus bisa dibeli? Loh, kok dibeli? Enggak lah, bukan dibeli. Air suci yang dari gereja Katolik itu bukan dibeli, itu diberkati sama romo, Nak. Makanya air khusus, bukan air biasa terus kemudian dipercikin. Ya, ada upacaranya. Kalau yang di Kristen, mereka pakai air biasa, cuman upacaranya pakai sungguh-sungguh anak-anak, bukan untuk berenang kayak tadi ya, bukan. Tapi benar-benar diimani, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan berarti nggak jadi, nggak benar-benar dibaptis, ya. Oh, jadi kalau yang sudah Bu, saya belum dapat nama baptisnya saya. Kalau sudah dibaptis ada nama baptisnya, harus pakai nama baptis, ya. Kalau yang Katolik harus pakai nama baptis. Kalau Kristen, Kalau Kristen nggak perlu, namanya juga bisa tetap. Kalau mau nama baptisnya boleh, tapi kalau Katolik itu harus ada nama baptisnya. Misalnya ditambahin, misalnya Eugene mau nambahin nama baptisnya, misalnya Santo Santo Agustinus kayak tadi, Santo Justinus, apalagi Santo Gregorius, ya kan, banyak kan Santo Santa di gereja Katolik. Oke. harus kalau sudah dibaptis. Kalau misalnya Santa Monica boleh. Boleh, kalau yang cewek pasti Santa Monica, karena Monica ini adalah seorang santa. Betul. Bu, kenapa kok selalu kalau yang habis dibaptis itu kenapa kok ada hanya Santa atau Santo? Itu supaya kita bisa meneladani hidupnya para santa. Mereka disebut santo santa itu kenapa? Karena hidupnya suci. Jadi kalau misalnya namamu Eugene dikasih nama Santo Santa, supaya nanti ke depannya Eugene menjadi anak yang meneladani hidup yang baik seperti para Santo Santa, seperti itu. Ya, oke. So dulu, Bunda lanjut lagi tadi dibaptis jadi imam, jadi romo ya kan. Kemudian diangkat menjadi seorang uskup. Uskup itu yang pemimpin satu wilayah kota gitu ya. Izin ke toilet boleh? Oke, Masya. Nah, sampai akhirnya anak-anak ingat apa prestasi terakhirnya Santo Agustinus. Dia menulis apa, anak-anak? Dia menulis apa? Menulis banyak Injil Tuhan Yesus. Bukan menulis Injil sayang, menulis banyak buku tentang ajaran Tuhan. Dan dia mengajarkan tentang Injil betul kepada orang. Jadi dia itu berubah menjadi benar-benar orang yang sangat hebat, itu hebat di dalam Tuhan, bukan hanya
untuk dirinya sendiri. Dia mengajarkan ajaran Tuhan, tidak hanya diajarkan secara ngomong anak, tapi dia tuliskan sehingga tulisannya, bukunya itu bisa dibaca sampai hari ini, sampai sekarang. Ada banyak buku Santo Agustinus. Oke, kalau Bunda jelaskan, tunggu dulu, disimpan dulu ya, Jin. Kalau Bunda jelaskan, disimpan dulu pertanyaannya. Nanti akan Bunda jawab. Ketika Bunda jelaskan, disimpan dulu pertanyaannya ya, anak ya. Oke. Nah, Bunda jelaskan yang terakhir dulu. Yang terakhir Bunda jelaskan tadi. Oke, sambil Bunda tanya kamu, apa sifat atau sikap Santo Agustinus tadi yang bisa kita contoh, teladani dalam hidup kita? Yuk, jawab yuk. Yuk, apa? Membaca Alkitab. Rajin membaca Alkitab, betul. Apalagi? Rajin berdoa. Betul. Rajin membaca firman Tuhan. Taat pada Tuhan dan percaya. Akhirnya dia percaya. Mulai dari yang nggak taat ya, kemudian dia percaya. Apalagi? Apa tadi, ada perubahan tadi? Perubahan. Mau bertobat. Betul sekali. Bertobat. Oke, rajin belajar. Jangan lupa, jangan belajar. Kalau dia nggak belajar, nggak akan pintar. Ingat, Agustinus ini sudah Bunda dari awal dia adalah anak yang cerdas, anak yang pintar. Hanya kelakuannya yang masih jelek. Tetapi dia berubah anak-anak. Sehingga semuanya menjadi baik. Maka dia hidup suci. Makanya menjadi Hidup damai. Betul sekali. Jadi teladan yang kita contoh adalah rajin belajar, rajin membaca Alkitab. Lalu rajin apa tadi? Berdoa tadi. Kemudian mau bertobat, betul, mengenal Tuhan kembali. Nah, ini poin yang paling penting di Agustinus. Oke, Eugene. Oke, Eugene, kenapa Eugene? Kamu kayaknya resah dan gelisah. Kenapa Eugene? Jadi yang pertama yang menciptakan dunia ini tuh dari pertama itu siapa orang yang dari pertama dunia ini? Eugene, kan sudah kita pelajari Eugene. Yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan semuanya adalah yang kita sebut Allah Bapa, Baca Eugene. di kitab Iya, suci. Allah Bapa, Eugene. Kita sebutnya apa? Yang menciptakan adalah Allah. Tapi kita, orang Kristiani, kita sebut Bapa, Allah Bapa. Dah, Eugene? Udah tahu sebutannya siapa? Allah Bapa ya, nak ya. Kunanda, Kenapa, Aileen? kalau misalnya udah baptis terus udah dikasih nama, apa namanya nggak bisa diganti lagi? Sudah nggak bisa, sayang. Udah dibaptis itu sudah dimantarainya itu seumur hidup. Baptis itu sekali seumur hidup. Ya, sampai kita meninggal itu nama kita. Boleh ganti-ganti ya? Nggak bisa dong, sayang. Nggak bisa. Kalau misalnya dilengkapin, ditambahin namanya jadi ditambahin namanya lagi, boleh juga. Boleh. Namamu misalnya Aileen, kamu hanya menambahkan nama baptisnya saja. Misalnya Aileen Krista, nama baptisnya adalah Monica. Itu misalnya nama baptisnya itu tidak diikutkan dalam misalnya dalam sekolah misalnya, nggak masalah. Nama baptis itu tertera materai di surat baptismu seumur hidup. Walaupun kamu pindah agama misalnya, suatu saat nanti kamu pindah agama misalnya ke agama Hindu misalnya, nama baptisnya tetap ada, itu tidak akan bisa dihapuskan. Ya, itu materai yang seumur hidup kita ya, nak ya. Iya, berlaku untuk seumur hidup kita. Sampai kita meninggal. Bukan sampai meninggal. Iya. Siapa lagi yang mau bertanya sama Bu Nanda? Tadi ada yang bertanya? Kate ya? Kate? Communication? Ken? Kan izin ke belakang. Oke, izin ke belakang. Oke, siapa mau bertanya? Siapa lagi mau bertanya? Pinter, anak-anak kelas 2 hebat, suka bertanya. Senang Bu Nanda kalau suka bertanya. Semakin pintar juga baik juga. Ingat tadi ya, jangan hanya pintar seperti Santo Agustinus, tapi juga kelakuan, sikapnya, juga sifatnya oke. Good attitude, ya kan? Ya kan? Oke. Kate, kamu mau bertanya, Kate? No? Eugene? Communication? Oke. Kamu mau bertanya, Jin? Kamu kok resen? Iya. Oke. Yes, please. Jadi aku kayak merasanya kayak yang di hari ini sampai hari kemarin itu kan itu saya kayak merasa satu anak yang nggak masuk ya. Who is it?
Julian. Julian. Oh, oke. Karena ini Bu Nanda ya. Bu Nanda sudah screenshot tadi. Oke, Bu Nanda sebelum lupa, Bu Nanda absen dulu dengan cara screenshot. Mungkin ada yang live meeting, Bu Nanda akan anggap tidak. Jadi kalau ada yang di akhir pelajaran belum selesai, langsung live Bu, meeting. dari kemarin Julian tidak Oh, Julian. ada. Oke, mungkin masih keluar kota ini ya. Nanti Bu Seli mungkin yang tahu. Ada anak-anak yang tahu Julian kemana? No? Nggak ada yang tahu. Oke. Coba Bu Nanda. Tapi mamanya saya tahu, Bu. Oke. Anak-anak Bu Nanda ingatkan lagi ya, mau secara streaming masih ada yang nggak suka on cam ya. Kamu poinmu Bu Nanda kurangi, jangan ini loh ya, jangan sedih ya. Ini misalnya yang suka matikan kamera off cam terus selama pembelajaran, poinmu dikurangi. Alaris. Yes, Kate. Izin minum. Ya. Raffle juga nggak aktif kamera. Oke, sekarang Bu Nanda screenshot dulu sebelum lupa Bu Nanda. Oke, soalnya tinggal 1 menit Bu Nanda habis ya waktunya, sudah habis. Time is up. Oke, semuanya smile. Lihat ke screen-nya, Bu Nanda screenshot 1, 2, 3. Oke, siapa mau bertanya lagi sebelum Bu Nanda akhiri? Nothing? No? Tidak ada. Oke, minggu depan kita akan lanjut lagi. Kalau misalnya lanjutnya secara tatap muka. Oke, materi ini Bu Nanda akan share ke GCR ya. Oke, lalu kalau sudah pegang LKS, tolong anak-anak kerjakan di LKS-nya ya. Ada tugas di situ, dikerjakan. Di materi ini. Oke? Tugasnya ada di LKS. Jadi minggu depan kita bahas. Sip? Oke. Loh, Bu, bukannya LKS-nya nggak dibagi ya? Dibagi hari Jumat Hans. Yang PTMT hari Jumat akan dibagikan. Yes. Oh. Ya, sekaligus perayaan perayaan Natal sekolah kita ya. Bu, Yes. Apalagi? buku LKS yang tema 5 sama tema 6 belum dibagi. Ya belum sayang, masih awal kan. Masih yang 2, 3.